Sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama beri kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Yang baik mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Kudus. Betapa besar kesetiaan dan kasih sayang-Mu kepada kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur atas segala karunia-Mu yang memelihara kami dan kesehatan kami dalam masa COVID ini dan mencukupi kebutuhan kami tiap-tiap hari. Bapa, kami mohon Engkau hadir di tempat ini dan memberkati rangka ibadah hari ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dari permulaan, dari puji-pujian dan persembahan dan perjamuan suci. Berkatilah Pendeta Irwan dalam menyampaikan firman-Mu dan buka hati kami Tuhan melalui Roh Kudus untuk siap mendengar kebenaran-Mu, menghayatinya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bertemu kembali on air bersama Maranatha Church. Pagi hari ini kita kembali karena kemurahan Tuhan kita bisa memuji, bisa beribadah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu bersukacitalah setiap kita untuk kita dengan penuh sukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita rindu akan wajahnya, dan biarlah ini satu kerinduan setiap hati kita untuk menyanyikan dan menyembah Dia. Kita tinggikan Dia. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Kau adalah sumber kekuatan bagi hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup kita. Dan biarlah kita menyanyi dengan sukacita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus mencintai kita semua. Oleh itu kita percaya firman-Nya pasti digenapi. Dan biarlah kita terus menyanyi, semangat memuji Tuhan. Haleluya. Saudara boleh berjoget ya di rumah, yang di rumah bertepuk tangan berjoget. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya,
Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Kita tetap menyanyi, katakan dengan iman, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Oleh sebab itu firman-Nya pasti digenapi. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati saudara dan saya. Nyanyikan pujian ini, Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk hadirat-Mu, puji syukurku kepada-Mu. Engkau gunung batuku, benteng perlindunganku, hanya Engkau keselamatanku. Saat ku masuk hadirat-Mu, puji syukurku kepada-Mu. Engkau gunung batuku, benteng perlindunganku, hanya Engkau keselamatanku. Kau berkuasa, Kau mulia, besar kasih-Mu, Yesus. Kau yang layak ditinggikan,
Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, memohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh belajar dari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami berdoa firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, dalam firman-Mu, kasih-Mu itu nyata bagi setiap kami. Dan itulah yang kami alami dalam kehidupan kami. Bila kasih yang telah Engkau nyatakan itu boleh kami juga hidupi ya Tuhan. Kami rindu boleh mengasihi sesama kami. Mengasihi saudara-saudari kami ya Tuhan. Yang Engkau sediakan di sekitar kami. Khususnya di tengah-tengah situasi seperti hari ini. Ketika ada begitu banyak orang yang membutuhkan perhatian ya Tuhan. Kasih Tuhan begitu dibutuhkan. Dan kamilah orang-orang yang telah menerima kasih itu, yang mestinya terdorong untuk menyatakan kasih itu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bersama akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memimpin perenungan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami memahami firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa dan menyerahkan segala peralatan untuk ibadah online ini, supaya Engkau berkati semua, sehingga semua sambungan boleh berjalan dengan lancar, dan kami boleh mengikuti ibadah ini, belajar dari firman-Mu dengan baik. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya hari ini, walaupun ini sudah bulan kedua ya, tapi masih minggu pertama. Saya kira belum terlalu terlambat kalau saya menyampaikan dalam kesempatan ini selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Dan berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati, menolong saudara sekalian menjalani tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Nah saudara, bulan Februari biasanya dikenal sebagai bulan kasih sayang saudara. Karena itu pada momentum yang baik ini, saya rindu kita boleh berhenti sejenak dan bertanya dalam diri kita, apakah di tengah kesibukan kita, khususnya di tengah kehidupan kita menghadapi COVID ini ya, yang sudah hampir 1 tahun ya, kita sama-sama alami, kasih seorang Kristen itu masih nyata melalui hidup kita. Nah, saudara, itu sebabnya saya mengajak kita untuk bersama merenungkan tema ini, hati yang mengampuni. Saya rindu untuk mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari surat Filemon, saudara. Surat Paulus kepada Filemon. Saudara, kitab ini adalah salah satu kitab yang paling singkat dalam Alkitab. Yaitu cuma 1 pasal saja kalau saudara memperhatikan. Di Alkitab itu ada beberapa kitab yang cuma 1 pasal saja ya. Misalnya dalam Perjanjian Lama itu ada kitab Obadja misalnya. Dalam Perjanjian Baru ada kitab 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Yudas. Nah, Filemon adalah salah satunya, saudara. Walaupun hanya 1 pasal saja dan terkesan bersifat sangat personal, Paulus menulis surat itu kepada seorang yang bernama Filemon. Sehingga, saudara, mungkin itu sebabnya surat ini sering luput dari perhatian orang. Nah, mungkin juga kita sekalian juga termasuk di dalamnya. Tetapi isi surat ini tidak lebih remeh dibandingkan kitab-kitab lain yang jauh lebih panjang itu. Bahkan di dalamnya tergandung beberapa prinsip dasar iman Kristen yang sangat solid dan penting untuk kita bersama pelajari dan perhatikan. Mari saudara kita bersama memperhatikan surat ini. Saya akan membacakan bagi kita mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Tapi sepanjang khotbah ini saya ingin mengajak kita menelusuri ayat demi ayat dari surat yang singkat ini. Mari kita perhatikan mulai ayat yang ke-8, saudara. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu
apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami yang namanya ditipu atau paling tidak dikecewakan orang lain, saudara. Bagaimana perasaannya? Apalagi jika yang merugikan kita adalah orang yang sebenarnya pernah punya hubungan dekat dengan kita. Mungkin sahabat kita, bahkan mungkin saudara kita, bahkan juga mungkin teman seiman atau teman segereja kita. Terus saya percaya ditipu, dirugikan, atau mungkin juga dalam kasus lain dikhianati, difitnah, dikecewakan oleh orang yang dekat dengan kita itu, saya percaya lebih sakit rasanya. Rasa sakit yang seringkali tidak cukup disembuhkan hanya dengan minta maaf atau pengembalian kerugian materi yang kita derita. Memang tidak mudah, saudaraku, mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita. Bahkan C.S. Lewis pernah mengatakan, saudara, semua orang menganggap pengampunan sebagai ide yang indah dan menyenangkan. Sampai dia harus berhadapan dengan sesuatu yang mesti diampuninya. Seakan-akan tiap kali kita dengar istilah forgiveness, pengampunan, begitu indah, begitu menyenangkan. Until one day we have to forgive someone. Sampai suatu hari kita harus mengampuni orang lain. Baru kita merasa begitu sakit, begitu berat, begitu tidak mudah. Setiap kita yang pernah berhadapan dengan tuntutan untuk mengampuni seseorang yang pernah menyakiti kita tentu tahu betapa sulitnya untuk bisa benar-benar mengampuni orang tersebut. Kalaupun bisa dengan berbahasa basi secara permukaan, dengan kita menganggap tidak pernah terjadi sesuatu, tetap saja hati kita terusik dengan kehadiran dia di dekat kita. Biasanya saudara, orang lebih senang untuk memilih menghindar daripada membiarkan kebencian itu mengalir keluar lagi dalam hatinya. Tetapi saudara, bukankah menyimpan kebencian di bagian hati yang lain itu tidak lebih baik dari menyatakannya keluar, bukan? Sama sakitnya dan sama tidak baiknya. Saudara, saya percaya sebagai orang Kristen, apalagi saudaraku sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, yang mencintai Tuhan, kita semua tahu bahwa memiliki hati mengampuni adalah sebuah ajaran yang sangat jelas ditekankan dalam Alkitab. Hati yang mengampuni jelas bukan sebuah pilihan dalam hidup Kristen, tetapi sebuah karakter yang melekat di dalamnya. Sekali lagi saudara, memang ini bukan hal yang mudah. Tetapi jelas itulah yang dikehendaki Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah diampuninya. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati pengampunan Tuhan dan menyampurnya dengan rasa marah kepada orang lain? Nah, saudara, pergumulan seperti demikian mungkin juga adalah pergumulan yang pernah ada dalam hati Filemon, orang yang kepadanya Paulus menuliskan surat yang tadi kita baca. Filemon adalah seorang Kristen yang terkemuka di kota Kolose, saudara. Dari gambaran yang ada dalam surat ini dapat dibayangkan bahwa Filemon ini adalah seorang yang berada, kalau saudara melihat di ayat yang kedua, Paulus itu memberikan salam kepada jemaat yang ada di rumahmu, katanya. Jadi saya bayangkan rumah Filemon ini cukup besar,
sehingga bisa ada jemaat yang berkumpul di sana sebagai sebuah gereja. Saya percaya Filemon adalah orang yang cukup berada. Di kota Kolose, saya membayangkan rumah Filemon adalah tempat berkumpulnya orang-orang Kristen untuk berjemaat, beribadah di sana setiap minggunya. Nah, Filemon ini rupanya pernah punya seorang hamba yang ditulis di sini bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini dikatakan pernah melakukan sesuatu yang sangat merugikan Filemon. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-18, saudara, di sana dikatakan Filemon itu Onesimus itu pernah merugikan atau berhutang pada Filemon. Maka kemungkinan, saudara, memang ada kerugian finansial yang dialami oleh Filemon. Mungkin saya bayangkan Onesimus itu telah mencuri uangnya dalam jumlah tertentu, terus melarikan diri. Tetapi setidaknya, saudaraku, seorang hamba pada waktu itu atau budak ya, yang melarikan diri itu saja sudah merupakan suatu kerugian besar. Mengingat tuannya itu pernah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hak atasnya. Pada zaman itu, saudara, seorang hamba atau seorang budak itu kayak properti saja. Dia adalah milik sang tuan. Jadi kalau dia pergi, dia melarikan diri, itu sudah sebuah kerugian. Terlepas dari dia mencuri atau tidak. Nah, setelah melarikan diri, saudaraku, makin lama makin jauh Onesimus mengembara. Kemungkinan karena ia takut tertangkap dan dikembalikan kepada tuannya. Akhirnya ia sampai di kota Roma yang kira-kira berjarak cukup jauh dari Kolose. Disitulah Onesimus bersembunyi. Kepada siapapun dia tidak menceritakan rahasia hidupnya. Dia berpikir, saudara, siapa yang akan tahu dalam kota besar yang padat penduduknya tentang rahasia hidupnya. Saya bayangkan mungkin dia lari ke LA, saudara, kalau sekarang ini. Dia tidak merasa ada orang yang bisa kenal dia, ada orang yang bisa tahu dia. Tetapi, saudara, ada satu pribadi yang mengetahui segala-galanya di langit dan di bumi ini. Jelas Onesimus tidak bisa lari dari Tuhan. Pada suatu hari, saudaraku, Onesimus itu datang ke rumah di mana Paulus ditahan. Ia mendengar bahwa orang yang terbelenggu itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Onesimus amat gembira. Hatinya yang amat gelisah dan tertekan itu menjadi tenang, saudara, mendengarkan khotbah Paulus. Onesimus yang melarikan diri, tidak mau menjadi hamba orang, sekarang bersedia menjadi hamba Tuhan. Yang sudah membelinya dengan darahnya itu. Ia telah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang barulah ia merasa dirinya merdeka sepenuhnya. Tetapi, saudara, rahasia yang tidak diketahui seorang pun itu mulai mengganggu hatinya. Ia seringkali berada di samping Paulus, apa saja dikerjakannya. Ia amat sayang kepada Paulus seperti kepada ayahnya saja. Akhirnya, saudara, ia tidak dapat menyimpan rahasianya lagi. Diceritakannya semua kepada Paulus. Meskipun dari semula ia sudah tahu apa jawab Paulus nanti. Tetapi sekarang ia memang sudah berdamai dengan Tuhan. Oleh karena itu ia harus berdamai pula dengan Tuhan yang pernah ditinggalkannya. Ia harus kembali kepada Filemon yang memang berhak atas dirinya itu. Benar saja dugaannya. Berat sekali putusan itu untuk Paulus. Tetapi apa boleh buat, Paulus harus adil. Onesimus yang terlalu berjasa kepadanya harus dipulangkan kembali kepada Filemon. Itu kehendak Tuhan Allah. Karena itu mereka harus berpisah, bagaimanapun beratnya. Bagi Paulus, penyelesaian masalah antara Onesimus dengan Filemon adalah lebih utama dari kebutuhannya sendiri di dalam penjara. Paulus sangat mengasihi Filemon, yang juga pernah dibimbingnya secara rohani itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Sehingga ia menulis surat ini, saudaraku. Melalui surat ini, Paulus bukan hanya mau supaya Filemon kembali menerima Onesimus.
tetapi agar Filemon mempraktekkan satu hal penting yang dikehendaki Tuhan atasnya, yaitu mengampuni Onesimus. Paulus rindu Filemon boleh memiliki hati yang mengampuni itu. Hati yang dikehendaki Tuhan ada dalam diri setiap anak-anaknya, setiap muridnya, termasuk saudara dan saya. Saudara, di surat yang Paulus tulis ini, setidaknya ada 3 arti penting hati yang mengampuni yang ditekankan oleh Paulus kepada Filemon. Nah, saya mengajak kita melihat 3 arti penting ini untuk boleh sungguh-sungguh memahami betapa pentingnya hati yang mengampuni itu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, apa saja itu, saudara? Mari kita belajar satu demi satu. Yang pertama, saudara, hati yang mengampuni itu merupakan bukti dari tindakan nyata iman dalam kasih. Mengampuni itu adalah bukti tindakan nyata iman dalam kasih. Nah, saudara, Paulus dengan indah sekali memakai salam ucapan syukur di awal suratnya untuk memuji hidup Kristen Filemon. Saudara, kalau memperhatikan di ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa ia mendengar tentang kasih Filemon kepada semua orang kudus dan imannya kepada Tuhan Yesus. Menarik, saudara, Paulus menggabungkan 2 hal ini. Iman kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada semua orang kudus. Kalau saudara membandingkan ini dengan bagian lain dalam Alkitab kita, misalnya 1 Yohanes 3 ayat 23, Efesus 1 ayat 15, Kolose 1 ayat 4, maka kita tahu bahwa 2 hal ini adalah satu pola paket yang tak terpisahkan. Iman kepada Yesus itu harus jalan dengan kasih kepada semua orang kudus. Dengan kata lain, orang itu tidak bisa mengatakan saya beriman kepada Tuhan Yesus, sementara ia tidak menunjukkan kasih kepada semua orang kudus. Kasih itu adalah bukti nyata iman yang sejati. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudara, orang akan tahu engkau murid-muridku bukan ketika engkau bisa membangun gereja yang besar. Engkau akan tahu, orang akan tahu engkau murid-muridku bukan ketika engkau bisa bercerita tentang ajaran Kristen dengan fasih, dengan luar biasa. Tetapi orang akan tahu engkau murid-muridku ketika apa, saudara? Ketika engkau saling mengasihi. Kasih itu adalah bukti nyata dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, saudara. Tindakan kasih Filemon kepada orang-orang kudus itu juga sudah mendatangkan kegembiraan besar dan kekuatan bagi Paulus. Bahkan dapat dikatakan hati orang-orang kudus itu telah dihiburkan. Saudara, kalau melihat di ayat yang ke-7, Paulus mengatakan di sana, memakai istilah bagian terdalam, ya, splagma itu, bagian terdalam dari hati orang-orang kudus itu disegarkan oleh tindakan Filemon itu. Filemon itu sering menjadi penghiburan bagi banyak orang kudus. Tindakannya itu selalu menggetarkan banyak hati orang kudus. Kasihnya itu begitu tulus dinyatakannya. Tetapi saudara, kalau saya memperhatikan di ayat yang ke-6, Paulus menambahkan, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Artinya Paulus mengharapkan agar tindakan iman di dalam kasih yang dinyatakan oleh Filemon tersebut boleh semakin nyata lagi dengan mengalami atau melakukan hal yang baik bagi Kristus. Yaitu terkait dengan permintaan Paulus agar Filemon mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Lihat juga saudara di ayat yang ke-9. Tetapi mengingat kasihmu itu, permintaan Paulus agar Filemon mengampuni Onesimus didasarkan pada kasih yang ada pada Filemon. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, jika memang Filemon memiliki iman kepada Kristus dan kasih kepada semua orang kudus, seperti yang sering didengar oleh Paulus dan juga yang telah menyegarkan hatinya, maka mengampuni adalah bukti nyata yang akan menunjukkan hal tersebut. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20, saudara.
Paulus mengatakan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Kata hiburkan itu sama dengan di ayat yang ke-7 tadi, berbicara tentang refresh my heart. Artinya segarkan hatiku, sebagaimana selama ini tindakan imanmu di dalam kasih itu telah menyegarkan orang-orang kudus. Jadi Filemon itu sudah sering menunjukkan kasihnya kepada banyak orang kudus. Tapi Paulus mengatakan, tapi sekarang segarkan hatiku juga dengan yang satu ini. Apa yang kau lakukan itu sudah bagus. Tetapi segarkanlah hatiku dengan yang satu ini. Yaitu mengampuni, menerima kembali Onesimus itu. Paulus di ayat yang ke-20 ini saudara memakai permainan kata. Dia mengatakan, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Saudara, nama Onesimus itu dalam bahasa aslinya, artinya sebenarnya adalah, atau asal katanya adalah berguna, saudara, atau guna itu. Jadi kalau Onesimus itu, mungkin Filemon pernah kasih nama itu ya, karena dia tuannya ya. Tuan itu dulu kalau sudah beli seorang hamba, seorang budak terus kasih nama itu. Atau mungkin orang tuanya Onesimus yang kasih nama, apapun itu. Nama itu diberikan dengan doa supaya orang ini menjadi berguna itu. Ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu Onesimus itu namanya Gunawan gitu ya. Orang yang berguna gitu maksudnya ya. Nah, saudara, jadi Paulus itu main kata begini ya. Filemon, tolong ampuni Onesimus. Tolong ampuni orang yang berguna ini, supaya engkau menjadi berguna bagiku. Supaya engkau menjadi Onesimus bagiku. Menarik sekali saudara, Paulus menekankan permainan kata di sana. Jadi saudara, mengampuni jelas adalah bukti tindakan nyata iman dalam kasih. Orang tidak bisa mengatakan ia telah beriman tanpa ia mengasihi. Dan ia tidak bisa mengatakan telah mengasihi tanpa mengampuni. Kalau kita tadi mengatakan kita mengasihi sesama kita, maka mengampuni itu termasuk di dalamnya. Kasih itu bukan cuma terbatas pada orang-orang yang kita sayang, yang kita dekat, yang menguntungkan kita, yang menyenangkan kita, yang cocok dengan kita. Mengasihi itu termasuk di dalamnya mengasihi orang yang berbeda dengan kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah merugikan kita, yang berbeda dengan kita. Karena bukankah itulah kasih Kristus ketika ia mengasihi saudara dan saya, mengasihi setiap orang berdosa. Kalau orang itu mengatakan aku beriman kepada Yesus, tetapi ia tidak menunjukkan pengampunan, itu namanya kekristenan yang gak nyambung, saudara. Orang Kristen yang sembari ia beribadah dan melayani, sembari tidak mengizinkan pengampunan hadir dalam hatinya, adalah orang Kristen yang gak nyambung. Tapi saya khawatir hari ini realita menunjukkan ada banyak orang Kristen seperti ini. Sembari ia beribadah, sembari ia melayani, yang menyimpan kebencian, kemarahan, dendam kepada orang lain yang pernah menyakiti hatinya. Saudara, kiranya firman ini boleh mengingatkan kita bahwa mengampuni itu merupakan tindakan nyata iman dalam kasih. Tuhan hari ini mengajak kita sekalian memiliki tindakan nyata itu. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang dalam perkataan saja. Marilah jadi orang Kristen yang ada nyata tindakannya, yaitu dengan menyatakan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua, saudara. Arti yang kedua dari hati yang mengampuni dalam surat Filemon ini, mengampuni juga merupakan wujud pemahaman kedaulatan Allah dalam hidup. Orang yang mampu mengampuni adalah orang yang memahami kedaulatan Allah dalam hidupnya. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-15, saudara. Paulus mengatakan begini. Sebab mungkin karena itulah dia, maksudnya Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. So di sini Paulus menghubungkan peristiwa yang terjadi antara Filemon dan Onesimus
dengan hal yang dilihat dari kacamata atau perspektif Tuhan. Memang apa yang dialami oleh Filemon dan Onesimus adalah suatu hal yang negatif, yang pahit, yang menyakitkan, yang menyesakkan. Tetapi di sisi yang lain, dari hal yang sama itu dapat pula dilihat atau ditemukan hal yang positif, hal yang menyenangkan, hal yang menyegarkan. Yaitu melalui peristiwa Onesimus itu, justru dia bisa berubah dari seorang yang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna. Karena kini ia telah menjadi hamba Kristus. Bahkan Paulus menambahkan bagaimana Onesimus saat ini justru sudah menjadi sangat berguna dan berarti bagi Paulus dalam segala penderitaannya. Bahkan Paulus menyebut, saudara, Onesimus itu sebagai buah hatinya. Orang yang begitu penting dalam kehidupannya, khususnya ketika ia saat ada di dalam hukuman penahanan di penjara di kota Roma itu. Hati yang mengampuni adalah hati yang sanggup melihat jauh melampaui sakit dan pahitnya masalah yang ada. Dan menghubungkannya dengan hal baik yang selalu Tuhan rancangkan bagi anak-anaknya. Atau dengan kata lain, saudara, hati yang tidak bisa mengampuni adalah hati yang terus berkutat dengan rasa sakit dan pahit yang dialami. Dan tidak sungguh-sungguh memahami, apalagi mengakui dan tunduk pada kedaulatan Allah dalam hidup. Ada orang-orang Kristen yang membiarkan kepahitan itu terus ada dalam hatinya. Padahal yang Tuhan janjikan itu adalah air yang menyegarkan kehidupan kita. Yang membersihkan hati kita. Hati yang mengampuni adalah hati yang mengakui bahwa Tuhan di dalam kehidupan ini berdaulat. Dan mengizinkan ada peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita yang mungkin itu membuat kita sakit hati. Membuat kita terluka. Tapi peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan untuk suatu hal yang baik. Yang menolong kita. Atau menolong orang lain. Yang memuliakan nama Tuhan. Tugas saudara dan saya adalah membuka hati kita. Membiarkan Tuhan di dalam pengampunannya. Membersihkan kembali hati kita dengan segala kepahitan dan luka itu. Untuk dia boleh menolong kita bertumbuh di dalamnya. Kita melihat hidup Yusuf, saudara, di dalam perjanjian lama. Hidup yang penuh dengan kepahitan. Terus menerus mengalami penderitaan. Bahkan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi dia bisa mengampuni saudara-saudaranya itu sebagai wujud pemahamannya terhadap kedaulatan Allah. Ia mengatakan kepada saudara-saudaranya sebagaimana dicatat dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf sanggup melihat melampaui segala kepahitan yang ia rasakan. Dan menghubungkannya dengan kedaulatan Allah atas hidupnya. Yang dia sebut sebagai selalu mereka-rekakan yang baik. Atau saudara, dalam bagian lain Paulus juga menegaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sanggup mengubahkan segala hal yang jahat, yang tidak baik, yang menyakitkan menjadi hal yang baik. Hati yang mengampuni jelas adalah hati yang mengaminkan hal tersebut. Sebaliknya hati yang sulit mengampuni adalah hati yang meragukan kemampuan Allah untuk mengubahkan hal yang buruk menjadi baik. Kalau hari ini saudara, hati kita pernah terluka. Hati kita pernah tersakiti. Mari kita buka hati kita. Kita percaya Tuhan itu sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Jangan terus berkutat dengan masa lalu. Membiarkan kepahitan itu membelenggu kita. Sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan yang ajaib itu. Mengubahkan yang tidak baik menjadi baik dalam hidup kita.
Percayalah Allah sedang terus bekerja dalam hidup kita sekalian untuk mendatangkan yang baik. Termasuk ketika Ia mengizinkan kita mengalami hal yang tidak enak, seperti dirugikan atau disakiti orang lain. Terakhir, saudara, hati yang mengampuni itu merupakan bukti tindakan nyata iman dalam kasih. Hati yang mengampuni itu merupakan wujud pemahaman kita akan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, hati yang mengampuni itu juga merupakan tanda peneladanan anugerah Kristus dalam karyanya. Tanda kita meneladani anugerah Kristus yang telah kita alami itu di dalam karyanya. Arti penting yang ditekankan oleh Paulus dalam permintaannya, saudaraku, yaitu agar Filemon mengampuni Onesimus, menggambarkan tindakan penebusan yang siap ia lakukan bagi Onesimus oleh Paulus maksudnya. Mari perhatikan ayat 18, saudara. Paulus mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Ini menarik, saudara. Jelas gambaran ini sekaligus mengingatkan pada karya penebusan yang merupakan anugerah Kristus bagi kita, juga bagi Filemon saat itu. Saudara perhatikan, pengampunan sama sekali bukan meniadakan akibat dari perbuatan yang salah. Tetapi ada yang menanggung perbuatan yang salah tersebut. Paulus mengerti dengan jelas prinsip to forgive is not to forget. Mengampuni itu bukan melupakan, saudara. Tetapi ada seorang yang harus menanggungnya. Karena itu, saudaraku, dengan tegas dan serius Paulus mengatakan agar kerugian apa yang pernah disebabkan oleh Onesimus, dia yang akan menanggungnya. Saudara coba mengerti pergumulan Filemon. Kalau Onesimus itu diampuni begitu saja, jadi misalnya Paulus itu bilang, tolong diampuni lah, ini cincai lah, ini kesian ya, sudah dulu ya dulu, ampunilah. Misalnya terus kemudian Filemon mengampuni begitu saja, mungkin bisa berdampak buruk terhadap budak-budak atau hamba-hamba yang lain yang ada di rumahnya, saudara. Mungkin budak-budak atau hamba-hamba yang lain akan mikir, enak ya, tinggal lari terus nanti diampuni. Ya, terus semua melakukan hal yang sama. Tetapi bila ia tidak mengampuni, tentu saja itu bertentangan dengan ajaran iman Kristen yang dipercayanya. Nah, Paulus tidak memberikan dilema itu kepada Filemon. Paulus memberikan solusi yang penting. Paulus mengatakan, aku yang akan menanggungnya. Dia pernah merugikan kamu. Dia pernah menyakiti kamu. Aku, Paulus, yang akan menanggungnya. Dan di akhir kalimat itu, saudaraku, dia bahkan mengingatkan bahwa Filemon sendiri juga berhutang kepada Paulus. Paulus mengatakan, aku dulu yang juga sudah memperkenalkan Kristus itu kepada Filemon. So, itulah konsep anugerah. Setiap kita, saudara dan saya, berhutang kasih karunia kepada Tuhan. Dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Pengampunan Kristus atas kita itu juga berlaku untuk orang lain yang bersalah kepada kita. Kristus juga menanggung segala dosanya. Dengan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, artinya kita tidak mengindahkan, tidak menghargai karya Kristus di atas kayu salib yang dengannya kita juga telah diampuni. Sewaktu kita mengampuni orang lain, bukan berarti kesalahan orang itu ya cuman begitu saja. Kita ingat kesalahan kita pun bukan cuman begitu saja, saudara, dilupakan Tuhan. Kesalahan kita itu ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dia yang telah mati menebus dosa saudara dan saya. Juga dosa orang lain, termasuk orang yang telah bersalah kepada kita. Saudara, mengampuni orang itu adalah menghargai karya Kristus.
Di dalam anugerahnya Kristus telah mati bagi saya. Itu sebabnya saya diberikan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan kekuatan salib itu, kita juga diajak untuk mengampuni orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengutip film ini, saudara, End of the Spear, ya, tentang 5 misionaris pada tahun 1956. 5 orang misionaris ini berangkat ke Ekuador, ya, untuk melayani Tuhan, untuk membagikan berita tentang damai Kristus itu kepada orang-orang suku-suku di sana. Khususnya suku-suku di sana itu masih kanibal, ya, masih makan orang, ya, masih begitu jahat, ya, begitu kejam. 5 orang misionaris ini kemudian pada bulan Januari tahun 56 itu meninggal, ya, ditombak, ya, mati oleh suku yang ada di sana. Nah, di dalam film ini, The End of the Spear ini, saudara, diceritakan tentang keluarga dari 5 misionaris ini. Ada yang namanya Elizabeth Elliot. Ada yang namanya Rachel Sain. Yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan suami, kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dibunuh, saudara. Padahal maksudnya untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk memberitakan Injil kepada suku itu. Tetapi keluarga para misionaris ini justru memutuskan untuk melayani suku itu. Rachel misalnya diceritakan 30 tahun ia memutuskan untuk tinggal di tengah-tengah suku itu, untuk menjadi berkat di tengah-tengah mereka, membagikan tentang Kristus, tentang kasih itu kepada suku yang telah membunuh adik yang dikasihinya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam film ini dikisahkan bagaimana pengampunan yang diwujudkan melalui kasih tindakan nyata dari keluarga para misionaris yang mati di ladang misi di tempat itu. Itulah yang mengakhiri The Spears itu, ya. Suku yang tadinya begitu kejam, yang bahkan istilah kasih itu, istilah damai itu nggak pernah ada dalam kamus bahasa mereka. Boleh belajar tentang kasih, boleh belajar tentang damai. Karena mereka melihat ada pengampunan yang dinyatakan melalui tindakan keluarga para misionaris ini. Saudara, kisah ini menjadi inspirasi bagi pekerjaan misi di berbagai tempat. Ada peristiwa yang gak enak, saudara. Siapa yang suka kehilangan orang yang kita kasihi dengan begitu tragis? Tetapi hal yang tidak enak itu diubahkan Tuhan. Berbuah di dalam pelayanan dengan luar biasa. Saudara, itulah hati yang mengampuni. Hati yang meneladani Kristus. Hati yang merupakan tindakan nyata iman di dalam kasih. Dan hati yang memahami bahwa di dalam atau di balik segala peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu turut bekerja untuk sesuatu yang baik. Mari, saudara, di awal tahun ini, khususnya di bulan kasih sayang ini, kita kembali menilik hati kita. Kita berdoa, Tuhan, biarlah hatiku ini boleh menjadi hati yang sungguh mengasihi. Dengan aku mempraktekkan pengampunan itu kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya untuk menjadi murid-murid Tuhan yang boleh dikenal dunia karena kasih yang kita nyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan dengan jelas hati yang mengampuni itu harus menjadi hati setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
biarlah hati itu juga menjadi hati kami ya Tuhan. Ampuni kalau kami masih kadang menyimpan benci, menyimpan marah, menyimpan kepahitan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami disadarkan untuk membuka hati dan membiarkan Tuhan membersihkannya. Supaya kami boleh belajar untuk mengasihi orang lain. Mengampuni orang lain. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Bahkan sebentar lagi kami akan bersama-sama duduk semeja dengan Tuhan. Menikmati perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan ini sekali lagi mengingatkan kami akan karya Kristus. Yang telah mati. Mengalirkan darah menebus kami. Orang-orang yang berdosa. Biarlah perjamuan ini bukan hanya menjadi rutinitas yang kami praktekkan tiap-tiap bulan. Tapi sekaligus mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau menghendaki kami juga mempraktekkan hal yang sama kepada sesama kami. Yaitu mengasihi mereka seperti Kristus telah mengasihi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita lakukan karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang telah memerintahkannya dan mengundang kita sekalian untuk boleh semeja dengan Dia, untuk boleh mengenang apa yang telah Dia karyakan di kayu salib, menebus setiap kita. Dan untuk mempersiapkan kita sekalian untuk menyambut kedatangan yang kedua. Bersaksi sebagai murid-murid yang telah menerima anugerah. Dan menghidupi anugerah itu melalui keseharian kita. Sebelum kita menerima perjamuan, mari kita sekali lagi memeriksa hati kita. Paulus di dalam surat 1 Korintus mengatakan, jangan kita melakukan perjamuan dengan cara yang tidak layak. Karena itu mari kita memeriksanya. Jangan kita melakukan perjamuan ini dengan hati yang masih menyimpan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita mohon Tuhan mengampuni kita, membersihkan hati kita, supaya kita boleh berlayak menerima perjamuan semeja dengan Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak, memohon Tuhan mengampuni, menyucikan, membersihkan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang adil dan maha pengasih. Dia mengampuni kita. Dan hari ini Dia memperkenankan kita untuk boleh semeja dengannya. Amin. Sudah pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengundang para muridnya untuk semeja dengan Dia. Lalu Dia membagi-bagikan roti dan anggur kepada para muridnya. Sebentar roti dan anggur akan dibagikan kepada kita sekalian yang ada di gereja. Saudara juga boleh mempersiapkannya yang ada di rumah. Setelah saudara menyiapkannya, menerima roti dan anggur, saya undang saudara untuk berdoa. Kita akan menikmatinya bersama-sama. Sekali lagi berdoa memohon Tuhan menolong kita, supaya apa yang kita lakukan ini boleh sungguh menjadi perenungan kita, refleksi kita di depan Tuhan, dan menolong kita bersaksi baginya di tengah kehidupan kita
sebagai murid-muridnya. Baik, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Malam dalam perjamuan itu, setelah makan, Tuhan Yesus mengangkat roti. Setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus bagi kita. Setelah makan, Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah engkau sekalian untuk menjadi peringatan akan aku." Mari kita menerima cawan anggur yang ada di dalamnya, kita meminumnya bersama dengan mengucap syukur. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih untuk tubuh Kristus yang terpecah bagi kami. Untuk darah Kristus yang mengalir menebus kami. Terima kasih untuk perjamuan ini ya Tuhan. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk sungguh-sungguh boleh menghidupi karya Kristus itu melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami yang telah menerima perjamuan ini, berkati kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Pak Irwan atas firman yang disampaikan pada hari ini. Kiranya firman itu bisa berbicara pada kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati pelayanan dan keluarganya untuk di hari-hari yang akan datang. Mari kita semua menjadi pelaku firman dan mempunyai hati yang mengampuni. Untuk acara minggu depan, Februari 24, dalam rangka Chinese New Year dan Valentine Day, kita akan adakan kebaktian di tempat parkir. Di tempat ini ya, jam 4 sore. Kita akan mengikuti protokol kesehatan dengan kebaktian di dalam mobil dan juga disediakan bangku dengan berjarak. Diharap Bapak Ibu menyediakan waktunya dan harap bisa hadir. Tolong make it reservation untuk hubungi Bu Foni dan Pak Andre. Paling telat hari Kamis supaya bisa disiapkan semuanya dengan baik. Yang di rumah juga bisa mengikuti kebaktian ini jam 4 sore ya, waktu di LA. Sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sakit atau yang lanjut usia. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan
Tante Hermina. Tuhan tolong Kau terus beri kekuatan dan kesehatannya. Untuk Ko Yongki, Ko Handi, Mike, Santi Ritiau. Tuhan tolong jamah mereka satu persatu. Sempurnakan kesembuhannya agar ginjalnya dapat berfungsi kembali. Kami terus berdoa untuk mata Cilusi. Tuhan tolong celikan matanya. Kau jamah dan sembuhkan. Untuk Ci Liani, untuk papinya Feby dan Ko Yakobus, Tuhan tolong sempurnakan kesehatannya. Untuk kami juga teringat untuk Ci Ing, tolong jamah dia. Beri kesehatan yang sempurna. Untuk Om Tim, Tante Christina, IVV, Tante Hana, Tante Juliana, Tante Tres, Pak Sugianto dan istri, Tuhan mereka, Om dan Tante yang kami cintai. Tolong jaga mereka satu persatu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit. Kuatkan dan iman dan tubuhnya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha. Untuk setiap orang yang mengikuti kebaktian online. Agar imamnya dikuatkan. Dan Tuhan pagari dari segala yang jahat. Tuntun kami satu persatu agar lebih mendekat diri kepada Engkau. Dan kami dapat bertumbuh bersama dalam iman dan pengetahuan yang benar. Kami mau menjadi buah yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita menyambut berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambutlah Dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambutlah Dia, Raja. Segala suku, kaum dan